Selamat datang teman-teman di video ini. Bayangkan bersama saya sejenak bahwa Anda adalah burung camar yang terbang di atas laut Mediterania menuju ke timur. Sampai Anda mencapai satu tempat di pantai antara Tel Aviv dan Haifa. Di sana Anda akan menemukan tempat yang menawan dan indah yang sekarang dikenal sebagai Dor. Sebuah resor ideal yang tidak kalah indahnya dengan pantai-pantai di Yunani, Siprus, dan Sisilia. Pasirnya lembut, suasana yang menyenangkan, terumbu karang, tanaman hijau di sekitar dan di luar pantai. Sebuah museum dan beberapa situs arkeologi yang berasal dari zaman perunggu juga ada di situ. Dan banyak rumah yang ketika Anda melihatnya Anda merasa seolah-olah mereka berasal dari Florida dan dipindahkan ke pantai tersebut. Tentu saja ada banyak resor di sekitar tempat tersebut dengan berbagai layanan dan fasilitas. Karena Anda masih seekor burung camar yang tidak tahu apa-apa tentang tempat itu, Anda melihat resor modern dari langit yang disebut Nahsholim. Dan beberapa meter darinya ada sebuah bangunan kecil dengan gaya yang berbeda dari tempat di sekitarnya. Dan bangunan itu tidak benar-benar cocok dengan bangunan yang ada di sekelilingnya. Sebuah rumah yang dibangun dengan gaya Arab kuno, berdiri di tengah banyak bangunan bergaya barat dan modern. Pada tahun 1991, seorang penduduk tempat itu memutuskan untuk membangun pusat perlengkapan menyelam di sebelah rumah itu. Maka dia membawa para pekerja dan peralatan dan memulai pengeboran. Tetapi mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka menemukan sisa-sisa tulang manusia terkubur di kedalaman yang dangkal. Jadi mereka menutup kembali situs tersebut, pergi dan tidak pernah kembali lagi. Hal ini dilihat oleh seorang nelayan bernama Fuad Hasadiyeh yang tinggal di sebuah desa Arab terdekat bernama Al-Faradis. Ketika dia pergi ke pemilik proyek dan bertanya mengapa mereka pergi, manajer proyek mengatakan kepadanya, "Kami menemukan tulang belulang sisa-sisa dari masa Napoleon." Tapi Fuad berkata, "Tidak, ini adalah tulang belulang orang Palestina yang terbunuh pada tahun 1948 dan dimakamkan di sana." Ayah dan kakeknya bercerita tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara Israel di tempat ini, dan bahwa orang-orang yang tewas dalam pembantaian itu dimakamkan di kuburan massal. Salah satu kuburan ini terletak di bawah tempat parkir Nahsholim Resort tersebut. Semua ini terjadi sebelum resort dibangun dan bahkan sebelum tempat itu berganti nama menjadi Dor. Peristiwa itu terjadi ketika tempat itu masih merupakan desa nelayan Palestina bernama Tantura. Tantura adalah sebuah desa kecil Palestina yang terletak di selatan Haifa. Hingga 1948, populasinya sekitar 1.500 warga Palestina. Mereka menggantungkan hidup mereka pada perikanan dan pertanian. Tantura adalah desa yang sangat tenang, sangat kecil, dan sangat-sangat indah. Setelah Nakba dan selama 50 tahun sampai kira-kira tahun 2000, tidak ada yang membicarakan tentang Tantura di Israel. Yang mereka bicarakan hanyalah bahwa Tantura merupakan desa yang menyaksikan pertempuran dalam perang kemerdekaan antara Israel dan bangsa Arab, dan Israel menang. Dan orang-orang Arab ini berimigrasi dari desa dan pergi ke desa terdekat Al-Faradis. Dan kemudian para pendatang dari kalangan Yahudi mendirikan kibbutz Nahsholim di sana. Hal itu tetap dianggap sebagai hal yang biasa saja sampai 1998 ketika seorang mahasiswa Israel di Universitas Haifa menerbitkan tesis masternya. Mahasiswa ini bernama Ted Dikas. Sambil mempersiapkan penelitiannya, dia duduk bersama sejumlah tentara tua, tentara dari brigade militer tentara Israel yang disebut Brigade Alexandroni. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memasuki Tantura pada 22 Mei 1948. Dengan kesaksian mereka, Kas menemukan bahwa pertempuran itu sebenarnya bukan pertempuran nyata. Invasi itu bukanlah pertempuran antara dua tentara atau dua pihak bersenjata. Karena meskipun ada upaya penduduk desa untuk melawan, mereka lemah dalam persenjataan dan memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran, sehingga pertempuran berakhir bahkan sebelum dimulai.
Penduduk Tantura pun menyerahkan diri setelah kekalahan mereka. Namun itu bukanlah sebuah pelarian dari kematian. Itu sebenarnya adalah awal dari pembantaian. Pada malam tanggal 22 Mei dan pagi hari tanggal 23, tentara Israel menyerbu desa Tantura. Pada awalnya, mereka memisahkan pria dan wanita. Pria dilucuti dari uang, emas, dan apapun yang berharga. Mereka diusir paksa dari desa, berkeliaran di tempat yang tidak diketahui tanpa tempat yang jelas untuk dituju. Adapun orang-orang desa dari kalangan pria dewasa, para prajurit memaksa mereka untuk berkumpul di pantai dekat rumah Arab yang baru saja saya ceritakan. Jangan berpikir ini hanya berlaku untuk pria yang benar-benar dewasa. Tetapi setiap laki-laki yang terlihat di atas usia 13 dianggap sebagai pria dewasa. Di rumah Arab yang menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa ini, eksekusi dimulai. Kesaksian yang didengar Teddy Cash dari para prajurit itu begitu menakutkan, dan kemudian kesaksian-kesaksian tersebut dirangkai dan ditampilkan. Lalu digabungkan dalam sebuah film berjudul Tantura, yang dibuat oleh seorang sutradara Israel bernama Alon Schwartz. Salah satu tentara mengatakan bahwa mereka menempatkan para pria Arab dalam tong dan menembak mereka, dan dia masih ingat bagaimana darah terlihat di tong-tong tersebut. Orang lain berkata, seorang prajurit yang akan menjadi tokoh terkemuka di Kementerian Pertahanan mengeluarkan pistolnya dan mulai membunuh para sandera di tepi pantai satu demi satu. Seorang prajurit ketiga bernama Amizur Cohen berkata sambil tertawa, "Saya adalah seorang pembunuh, tapi saya tidak menjadi tahanan. Menurutmu berapa banyak yang dia bunuh?" Sebenarnya dia tidak tahu dan kita juga tidak. Dia berkata sambil tertawa, "Saya tidak menghitung. Saya memiliki senapan mesin dengan 250 peluru dan saya menghabiskan semua peluru itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan berapa banyak. Apa yang saya katakan kepada Anda bukanlah kesaksian para korban, tetapi kesaksian para pembunuh. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mencoba untuk menutupi tindakan mereka. Jadi bayangkan hal tersebut begitu mengerikan setelah dihaluskan oleh para pembunuh tersebut. Maka kesaksian para korban jauh lebih mengerikan dari ini. Anda dapat membacanya secara rinci di sumber-sumber terkait. Sebagian besar korban yang lolos dari pembunuhan diusir sebagai pengungsi di kamp-kamp. Beberapa dari mereka pindah ke Suriah dan beberapa lainnya masih tinggal sampai hari ini di desa Al-Faradis. Berarti bahwa mereka pergi untuk tinggal di sebuah desa beberapa kilometer jauhnya dari tempat mereka tinggal yang lama, di mana keluarga mereka dibunuh dan dikuburkan. Mereka bahkan tidak tahu di mana penduduk Tantura yang dibunuh dimakamkan. Itu semua hanya tebakan. Hingga Mei 2023, sebuah lembaga penelitian bernama Arsitektur Forensik menerbitkan hasil penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Di mana orang-orang yang terbunuh itu dimakamkan? Mereka membawa foto-foto udara desa Tantura antara tahun 1946 sampai 1949. Gambar sebelum dan sesudah pembantaian pun diambil. Mereka melakukan analisis terhadap gambar-gambar tersebut dan membandingkannya dengan peta tempat saat ini dan citra satelit terbaru. Mereka melakukan pemodelan 3 dimensi dari perubahan yang terjadi dan juga mengumpulkan kesaksian dari orang-orang yang selamat dari pembantaian. Mereka menghasilkan laporan yang secara akurat mengidentifikasi lokasi kuburan massal. Ada 2 kuburan massal yang terbesar, satu terletak di sebelah kuburan desa tua dan yang kedua terletak di bawah tempat parkir yang digunakan oleh para pengunjung pantai dan resort. Jika Anda buka Google sekarang dan mencari tempat ini, hal pertama yang akan Anda temui adalah lahan hotel dan tempat-tempat wisata dan hiburan. Itu semua terlepas dari kenyataan bahwa semua ini dibangun di atas lokasi eksekusi mati dan kuburan massal. Seolah-olah Tantura adalah metafora untuk seluruh Israel, yang merupakan lapisan dari urbanisasi barat yang sangat tipis dan rapuh, dan hanya beberapa meter di bawah lapisan rapuh itu ada bukti-bukti pembunuhan, pembersihan etnis, dan genosida. Teman-teman sekalian, semua yang saya katakan sejauh ini berasal dari sumber-sumber Israel, bukan Barat, tetapi Israel. Sumber-sumber Arab mengandung banyak rincian yang lebih buruk.
Tapi saya punya alasan untuk memilih sumber-sumber ini. Saya ingin menunjukkan beberapa contoh tentang beberapa suara warga Israel sendiri yang mencoba menggali informasi tentang Nakba dan memberitahu Anda apa yang terjadi terhadap para korban peristiwa Nakba tersebut. Lalu apa yang terjadi pada para penggali informasi itu? Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap mereka di dalam negara Israel yang dengan bangga mereka menganggap negara mereka sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah? Namun yang terjadi ialah orang-orang yang mengungkap informasi tentang Nakba tersebut dijatuhi hukuman yang sangat kejam. Teddy Kass misalnya, yang mengadakan wawancara dengan tentara, dituntut dengan kasus pencemaran nama baik. Kasusnya diajukan oleh para penjahat perang. Tesis masternya ditarik dari perpustakaan universitas. Dia terpaksa menarik kembali semua yang dia katakan dan karir akademisnya hancur total. E.L. Weizmann yang mendirikan arsitektur forensik, yang mungkin Anda lihat gambarnya di video ini beberapa saat yang lalu, ia menghadapi hukuman yang lebih ringan. Buku-bukunya dilarang di Israel, terutama buku yang berjudul Tanah Berongga. Karena buku ini dianggap sebagai buku yang sangat meyakinkan, di mana dia menjelaskan metode pendudukan Israel dalam membangun pemukiman ilegal dengan cara yang mencekik dan mengusir warga-warga Palestina. Dan ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Ada banyak contoh orang-orang yang mencoba berbicara tentang Nakba di Israel, dan akhirnya mereka pun dibungkam. Usaha untuk membungkam orang-orang yang bersuara tentang Nakba ini begitu besar, sehingga pada tahun 2011 Knesset, yang merupakan parlemen Israel, menyetujui undang-undang yang dikenal dengan hukum Nakba, yang memberikan hak kepada Kementerian Keuangan untuk menangguhkan pendanaan pemerintah dan dukungan resmi dari lembaga manapun yang berbicara tentang Nakba. Artinya di universitas atau lembaga penelitian, jika seorang profesor di sana akan memberikan ceramah tentang Nakba, pemerintah memberi hak untuk menangguhkan dukungan dan pendanaannya untuk universitas. Karena undang-undang ini, banyak buku tidak diterbitkan, banyak artikel tidak diterbitkan, film tidak direkam, dan sebagainya. Ini semua untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengacaukan narasi yang dibuat oleh Israel. Di sini kita melihat bahwa Israel berusaha keras untuk menceritakan kisah tentang dirinya sendiri. Terutama, mereka ingin mencitrakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan bukan Zionis. Ini merupakan hal yang sangat aneh bagi mereka. Sampai-sampai muncul orang-orang Yahudi yang anti-Zionis. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai Yahudi yang membenci dirinya sendiri. Sebenarnya ini adalah julukan yang memalukan. Salah satu contoh dari Yahudi yang membenci dirinya sendiri yang paling populer adalah Ilan Pappé yang dikeluarkan dari Universitas Haifa. Dia adalah penulis tulisan tentang 10 mitos tentang Israel. Ini adalah legenda fiksi yang diberikan Israel kepada dunia, terutama kepada orang-orang barat. Seperti apakah isi tulisan dari Ilan Pappé tersebut? Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.